Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laura Cecilia Dewang dengan akhiran Stanbook 057 dari kelas B. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang materi dari struktur hewan. Yang pertama itu sistem saraf pada hewan vertebrata. Nah, sistem saraf pada hewan vertebrata ini merupakan mekanisme penghantaran impuls saraf ke susunan saraf pusat. Sistem saraf tersusun oleh berjuta-juta sel saraf yang mempunyai bentuk bervariasi. Yang pertama itu sistem saraf pada Pisces. Sel-sel saraf ikan mulai berkembang sejak permulaan stadia embrio dan berasal dari lapisan germinal terluar. Unit terkecil dari sistem saraf disebut neuron yang terdiri atas inti dan jaringan. Sistem saraf pusat itu ada otak. Otak ini memiliki fungsi utama menerima input dan menginterpretasikan informasi dari semua organ-organ sensor dan menghasilkan output berupa perintah untuk koordinasi semua bagian badan. Yang kedua itu sumsum tulang belakang, membentang dari medula oblongata yang terletak pada bagian bawah otak ke punggung bawah. Impuls sensori dari reseptor dihantar masuk ke sumsum tulang belakang melalui tanduk dorsal dan impuls motor keluar dari sumsum tulang belakang melalui tanduk ventral menuju efektor. Yang kedua itu adalah sistem saraf pada amfibi. Nah, pada amfibi ini otak dan sumsum tulang belakang dilindungi oleh tengkorak dan ruas-ruas tulang belakang. Juga dibungkus oleh dua lapisan selaput, yaitu durameter yang berbatasan dengan tulang dan pipeameter yang batasannya dengan jaringan saraf. Di antara dua lapisan tersebut terdapat spatium subdurale dan cairan cerebrosipinalis. Yang ketiga itu sistem saraf pada reptil. Reptil ini mempunyai susunan saraf yang serupa dengan susunan saraf pada burung. Sistem saraf pada reptil terdiri dari sistem saraf pusat yaitu otak dan sumsum tulang belakang. Yang kedua itu sistem saraf tepi. Sistem saraf tepi terdiri dari sistem saraf sadar dan sistem saraf tak sadar. Sistem saraf sadar mengontrol aktivitas yang kerjanya diatur oleh otak, sedangkan saraf otonom mengontrol aktivitas yang tidak dapat diatur oleh otak, antara lain denyut jantung, gerak saluran pencernaan, dan sekresi keringat. Selanjutnya ada sistem saraf pada Aves. Nah, susunan saraf burung berupa dengan susunan saraf manusia dan hewan menyusui. Semua aktivitas saraf diatur oleh susunan saraf pusat yang terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang. Otak burung terdiri dari beberapa bagian, yakni otak besar yang jumlahnya neuron yang tidak banyak, otak tengah yang membentuk dua gelembung yang berhubungan dengan fungsi penglihatannya, otak kecil yang berguna mengatur keseimbangan terbangnya, dan sumsum tulang belakang. Yang kelima itu ada sistem saraf pada mamalia. Sistem saraf pada mamalia memiliki tingkat perkembangan yang lebih tinggi dari kelas lain. Cerebrum berukuran lebih besar jika dibandingkan keseluruhan bagian otak dan berlobus lateral 2 buah. Lobus opticus ada 4 buah, setiap bagian lateralnya dibagi oleh alur transversal menjadi lobus anterior dan posterior. Baik, materi selanjutnya itu sistem endokrin pada hewan vertebrata. Nah, sistem endokrin pada vertebrata tersusun atas berbagai organ endokrin klasik. Sistem endokrin vertebrata dibedakan menjadi 3 kelompok. Kelenjar utama yaitu hipotalamus, pituitari, kelenjar endokrin tepi, dan kelenjar pineal. Sistem endokrin pada mamalia. Nah, di dalam tubuh mamalia terdapat begitu banyak jenis hormon. Hormon atau kelenjar seperti hipofisis memiliki peran sebagai kelenjar penguasa karena kelenjar hipofisis ini mampu mengkoordinasikan sebagai fungsi kelenjar endokrin lainnya. Nah, kelenjar endokrin utama pada mamalia adalah hipotalamus, hipofisis, tiroid, paratiroid, timus, pankreas, adrenal, dan gonad. Hormon-hormon yang disekresi oleh kelenjar tersebut mempengaruhi berbagai sel dan satu sama lain selama perkembangan mamalia. Sistem endokrin pada Pisces. Endokrin
ikan mencakup suatu sistem yang mirip dengan vertebrata yang lebih tinggi tingkatannya. Namun, ikan memiliki beberapa jaringan endokrin yang tidak didapatkan pada vertebrata yang lebih tinggi. Misalnya, badan Stanius yang memiliki fungsi sebagai kelenjar endokrin yang membantu dalam proses osmoregulasi. Hormon yang dihasilkan oleh kelenjar yang berasal dari oktodermal adalah protein, peptida atau derivat dari asam-asam amino, dan hormon yang dihasilkan oleh kelenjar yang berasal dari mesodormal yaitu gonad, korteks adrenal berupa steroid. Adapun hormon yang terdapat pada afes ini dihasilkan oleh kelenjar endokrin. Sistem endokrin pada afes. Adapun hormon yang terdapat pada hewan afes ini dihasilkan oleh kelenjar endokrin. Kelenjar endokrin tersebut terdiri atas glandulae pituitaria yang terletak di dasar otak pada ujung infundibulum, glandulae tiroida yang terletak di bawah vena jugulari yang terdekat cabang arteri subclavia, dan juga arteri carotis. Sistem endokrin pada amfibi. Sistem endokrin pada amfibi mirip vertebrata tingkat tinggi. Katak misalnya memiliki kelenjar endokrin yang menghasilkan sekresi intern yang disebut hormon. Fungsinya itu mengatur dan mengontrol tugas-tugas tubuh, merangsang baik yang bersifat mengaktifkan dan mengerem pertumbuhan, mengaktifkan bermacam-macam jaringan, berpengaruh terhadap tingkah laku makhluk. Pada katak dewasa, bagian anterior glandulae pituitaria ini menghasilkan hormon yang merangsang gonad untuk menghasilkan sel kelamin. Jika kita mengadakan implantasi kelenjar ini dengan sukses pada seekor katak dewasa yang tak ada dalam keadaan berkembang biak, maka mulai saat itu segera terjadi perubahan implantasi pada hewan betina, mengakibatkan hewan itu menghasilkan ovum yang telah masak. Sistem endokrin pada reptil. Sistem endokrin yang ada pada reptil terdiri atas pengeluaran hormon penting bagi fungsi tubuh yang terdi normal, seperti contohnya ular mempunyai kelenjar endokrin yang sama pada hewan mamalia, misalnya hormon tiroid, kelenjar adrenal, dan hormon paratiroid. Adapun mengenai kelenjar tiroid ada di daerah tenggorokan yang bertanggung jawab guna pertumbuhan dan perkembangan pada hewan umumnya. Di antaranya seperti ada shading normal kulit, sementara paroid ini ialah struktur yang dipasangkan dengan berlokasi dekat kelenjar tiroid. Materi selanjutnya itu ada sistem indera pada hewan vertebrata. Sistem indera adalah bagian dari sistem saraf yang berfungsi untuk proses informasi indera. Di dalam sistem indera terdapat reseptor indera, jalur saraf, dan bagian dari otak ikut serta dalam tanggapan indera. Sistem indera pada Pisces. Ikan memiliki indera yang disebut gurat sisi, mata, alat pendengaran, dan alat penciuman. Gurat sisi ini berfungsi mengetahui perubahan air, sehingga ikan mengetahui kedudukannya di dalam air. Indera yang berkembang baik pada ikan adalah indera penciuman dan indera penglihat. Indera penglihatan pada ikan berupa sepasang mata yang dilindungi selaput yang tembus cahaya. Indera penciuman pada ikan terdapat di dekat mulutnya. Indera pendengar ikan hanya terdiri atas telinga dalam saja, yang berfungsi sebagai organ pendengar dan alat keseimbangan indera. Selanjutnya itu sistem indera pada amfibi. Pada katak indera penglihatan dan indera penciuman berkembang lebih baik daripada organ indera lainnya. Indera penglihatan pada katak berupa mata yang dilindungi kelopak dan membran tembus cahaya yang disebut dengan membran nictitans. Membran ini berfungsi untuk menjaga kelembapan mata selama di darat dan menghindari gesekan selama di air. Selanjutnya itu sistem indera pada reptil. Sistem indera reptil yang berkembang dengan baik adalah indera penciuman.
pada kadal dan ular. Indera penciumannya terletak di langit-langit rongga mulutnya, berupa lubang-lubang kecil yang tepinya mengandung sel saraf dan penciuman. Selanjutnya itu adalah sistem indera pada aves. Nah, sistem indera pada burung yang berkembang dengan baik adalah indera penglihatan, yaitu mata. Mata burung dapat berakomodasi dengan baik. Burung yang hidup dan mencari makan pada malam hari, pada retinanya banyak mengandung sel batang. Sedangkan burung yang hidup dan mencari makan pada retinanya banyak mengandung sel kerucut. Umumnya burung ini memiliki daya akomodasi yang sangat baik sehingga dapat melihat mangsanya dari jauh. Selanjutnya itu ada sistem indera pada mamalia. Nah, sistem indera pada mamalia umumnya berkembang dengan baik. Kepekaan indera pada masing-masing mamalia itu berbeda-beda. Misalnya, kucing, anjing mempunyai indera pendengaran yang istimewa. Baik, materi yang terakhir itu sistem reproduksi hewan vertebrata. Nah, sistem reproduksi hewan vertebrata ini adalah generatif, yaitu seksual. Jenis kelamin vertebrata antara vertebrata jantan dan vertebrata betina. Nah, reproduksi hewan dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu secara seksual dan aseksual. Perkembangbiakan seksual umumnya terjadi pada hewan tingkat rendah atau tidak bertulang belakang, dan sebagian kecil vertebrata. Perkembangbiakan seksual terjadi pada hampir seluruh tingkat hewan. Sistem reproduksi seksual pada ikan. Nah, organ reproduksi ikan dinamakan gonad. Gonad ikan jantan berupa sepasang testis yang berbentuk lonjong, halus berwarna putih kekuningan, dan menggantung pada abdomen atau dinding perut. Sedangkan gonad ikan betina berupa ovarium dengan ciri berbentuk lonjong, berwarna bening, kemerahan, atau mirip agar-agar, terletak di dekat usus dan mengisi hampir 2/3 rongga perut. Pada umumnya ikan berkembang biak dengan cara bertelur atau ovipar, dan pembuahannya itu terjadi di luar tubuh induk atau fertilisasi eksternal. Reproduksi pada ikan diawali dengan dikeluarkannya sel telur melewati oviduk, kemudian dilahirkan ke lubang urogenital. Kedua itu sistem reproduksi seksual reptil. Nah, reptil jantan ini memiliki organ reproduksi, yaitu testis yang berfungsi untuk memproduksi sel sperma. Testis reptil berbentuk oval berwarna putih, berjumlah sepasang dan terletak pada dorsal rongga abdomen. Organ reproduksi reptil betina adalah ovarium yang berfungsi untuk membentuk ovum atau sel telur. Ovarium ini berjumlah sepasang berbentuk oval dengan ciri adanya benjolan-benjolan pada bagian permukaannya. Fertilitasi diawali dengan peristiwa kopulasi, yaitu masuknya alat kelamin jantan ke alat kelamin betina reptil. Perkembangbiakan reptil sebagian besar dilakukan secara ovipar atau bertelur. Ovipar adalah embrio yang berkembang dalam telur dan dilindungi oleh cangkang. Embrio tersebut mendapatkan makanan dari dalam tubuh induk. Telur dikeluarkan dari tubuh induk betina, kemudian diirami hingga menetas. Ketiga itu sistem reproduksi seksual katak. Katak melakukan reproduksi dengan cara fertilisasi eksternal, yaitu pembuahan di luar tubuh betina. Ketika musim kawin tiba, katak jantan akan menempelkan tubuhnya pada punggung katak betina dan menekan perut katak betina. Sel telur dan sperma yang sudah melebur kemudian menjadi zigot dan berkembang menjadi embrio. Embrio yang membentuk akan dilindungi oleh cairan kental, sehingga kelompok telur tersebut berbentuk kumpulan telur. Embrio kemudian akan berkembang menjadi berudu, dan selanjutnya berudu mengalami diferensiasi menjadi katak dewasa. Sistem reproduksi seksual burung. Nah, burung termasuk hewan ovipar yang proses pembuahannya terjadi di dalam tubuh atau fertilisasi internal. Fertilisasi pada burung akan terjadi di daerah ujung oviduk, ditandai dengan masuknya sel sperma ke dalam oviduk. Ovum yang telah dibuahi tersebut akan bergerak mendekati kloaka. Telur burung dapat menetas jika diirami oleh induknya.
Pertumbuhan embrio menjadi anak burung sangat dibantu oleh suhu tubuh induk saat pengeraman. Yang kelima itu sistem reproduksi mamalia. Mamalia pada umumnya berkembang biak dengan cara melahirkan atau vivipar, kecuali platypus yang berkembang biak secara bertelur. Proses peleburan sel sperma dan ovum terjadi di dalam tubuh induk betinanya atau fertilisasi internal. Hasil pembuahan sel telur oleh sperma tersebut kemudian membentuk zigot. Zigot ini selanjutnya bergerak menuju uterus atau rahim. Zigot akan berkembang pada dinding rahim menjadi embrio. Itu saja pemaparan materi dari saya. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.